Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam kondisi yang tetap bersemangat, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jaminan bagi Jiwa yang gelisah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terkadang merasa gelisah dan penuh dengan kekhawatiran. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memberikan jaminan damai sejahtera, penghiburan, dan juga sukacita yang sejati bagi jiwa kami. Tolonglah kami agar melalui renungan ini, kami dapat menyingkirkan segala kecemasan dan belajar untuk sepenuhnya berserah pada rencana-Mu yang sempurna. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan dan hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kehidupan di zaman modern ini ada beban yang kian berat. Seolah-olah semuanya itu menekan jiwa kita hingga kita rasanya sulit untuk bernafas. Namun melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menemukan sebuah kebenaran yang menghibur dan juga memberi kekuatan, yaitu bagi mereka yang sekarang ini merasa tertekan oleh kondisi yang sedang sulit. Renungan ini hadir untuk mengajak kita semua menyadari akan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi sulitnya hidup ini. Tuhan adalah jaminan bagi jiwa yang sedang gelisah. Melalui kebenaran firman-Nya, kita akan menemukan bagaimana kehadiran Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, mampu memberikan suatu kedamaian yang sesungguhnya dan juga ketenangan yang dapat melampaui segala pemahaman kita. Mari kita buka hati kita dan biarkan kebenaran firman Tuhan ini memulihkan setiap luka batin yang terjadi dan mengusir setiap kecemasan, ketakutan, dan memenuhi kita dengan pengharapan yang terus diperbaharui. Mari kita baca Mazmur pasal 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudaraku, ada saatnya dalam hidup ini kita merasa seperti sedang berjalan sendirian di padang gurun yang luas, yang kering, yang gersang. Beban hidup di zaman sekarang ini terasa begitu berat. Tekanan dari pekerjaan, masalah soal keluarga, atau bahkan ketakutan menghadapi masa depan atau hari esok. Semuanya itu menumpuk hingga membuat jiwa kita menjadi tertekan, menjadi gelisah, dan seolah-olah kita merasa tidak berdaya, seolah-olah kita ini sedang sendirian menghadapi kesulitan hidup. Di tengah kegelapan hidup yang seperti itulah, kita merindukan secercah harapan, sebuah janji yang bisa menenangkan hati kita yang sedang bergejolak. Alkitab menawarkan janji yang begitu kuat bagi setiap jiwa yang sedang merasa gelisah atau bahkan jiwa yang merasa kesepian karena merasa sendirian. Mazmur pasal 9 ayat 11 menyatakan, orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan
orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ayat ini bukan sekedar susunan kata-kata yang indah, melainkan suatu fondasi yang begitu kokoh yang menjamin kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di saat-saat hidup kita seolah-olah sedang mengalami masa yang begitu sulit. Yang pertama, mengenal dan mempercayai nama Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Penting untuk dapat memahami apa arti mengenal namamu atau mengenal nama Tuhan dalam konteks Alkitab. Ini bukan sekedar bahwa mengetahui namanya sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Mengenal nama Tuhan berarti kita dapat memahami karakter Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, dan juga kita percaya pada janji-janji Tuhan. Ini adalah pengenalan yang lahir dari suatu hubungan yang sangat pribadi, yang begitu dekat, dan suatu pengalaman hidup yang nyata berjalan bersama dengan Tuhan. Saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita ini merenungkan akan kebaikan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan juga pada orang-orang di sekitar kita. Kita mulai mengenal Tuhan secara pribadi, secara lebih dalam lagi. Pengenalan ini secara otomatis memicu adanya kepercayaan. Kepercayaan kita sepenuhnya mulai terbangun pada hadirat Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, Allah yang Maha Pengasih, dan Allah yang berkuasa, maka kita dapat menaruh seluruh kepercayaan kita pada Tuhan. Kita tidak lagi hanya melihat soal masalah yang terjadi dalam hidup kita, melainkan kita mulai melihat bagaimana Tuhan itu lebih besar dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Kepercayaan ini menjadi jangkar kekuatan bagi jiwa kita yang sedang bergejolak. Bayangkan ada seorang anak yang saat itu sedang tersesat. Anak itu begitu ketakutan, merasa sendirian di tempat yang asing. Maka ketika anak itu ketakutan dan mencari orang tuanya, begitu anak itu melihat ayahnya datang untuk menyambut dia, maka rasa panik, rasa ketakutan itu langsung sirna, digantikan oleh rasa lega yang begitu dalam saat ayahnya menggendong anak itu dan memeluknya. Anak itu merasa aman dalam pelukan sang ayah. Mengapa demikian? Karena anak ini sangat mengenal bagaimana karakter orang tuanya. Dan anak itu tahu bahwa dia itu tidak pernah ditinggalkan oleh orang tuanya. Demikian pula dengan kita. Saat kita mengenal hati Bapa kita, kita tahu bahwa di tengah segala keramaian dunia ini dan juga segala tekanan hidup yang terjadi, kita merasa tidak pernah sendirian. Karena kita tahu Allah Bapa itu mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Dia adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang kedua, janji yang menguatkan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bagian kedua dari ayat ini adalah suatu janji yang sangat menyenangkan bagi kita. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ini adalah suatu jaminan yang mutlak bagi umatnya yang setia dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan meninggalkan kita.
Janji ini tidak bergantung seberapa baiknya diri kita ini, atau seberapa kuat iman kita, atau seberapa sempurnanya hidup kita ini. Janji ini sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya pada karakter Tuhan yang setia. Tuhan adalah pribadi yang sudah berjanji dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seringkali di tengah tekanan hidup kita ini merasa Tuhan itu sangat jauh, dan apakah Tuhan itu memperhatikan hidupku yang sedang kesusahan ini? Dan seolah-olah doa-doa kita itu tidak sampai pada hadirat Tuhan. Dan kemudian kita mulai bertanya dalam hati kita, Tuhan, apakah Engkau akan mendengar doa-doaku? Perasaan ini valid, tetapi itu hanyalah perasaan kita saja, bukan realitas yang sesungguhnya. Karena realitas yang sesungguhnya, Tuhan itu mendengarkan doa kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Ayat ini menegaskan bahwa bahkan ketika kita merasa ditinggalkan, Tuhan itu tetap ada bagi kita. Kehadiran Tuhan mungkin memang tidak selalu terasa secara emosional. Tetapi kehadiran Tuhan itu nyata. Dan kehadiran Tuhan itu konstan, selalu ada bersama dengan kita. Kehadiran Tuhan membawa kedamaian yang melampaui segala pikiran kita. Kedamaian yang dimaksudkan di sini bukanlah soal bahwa kita tidak ada masalah, kita tidak ada persoalan. Bukan begitu saudaraku. Melainkan suatu perasaan ketenangan di tengah badai yang terjadi. Kita merasa tenang karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Kita mungkin masih menghadapi berbagai macam tekanan soal pekerjaan, tekanan soal masalah keuangan, atau tekanan hal-hal yang membuat kita menjadi kecewa. Tetapi di tengah itu semua, ada ketenangan di dalam hati kita. Karena kita tahu Tuhan yang mengasihi kita, yang menyertai kita, Tuhan yang mengendalikan semua hal. Kita tidak perlu memikul beban kita sendirian, karena Tuhan bersedia memikulnya bersama dengan kita. Yang ketiga, mencari Tuhan di tengah kesusahan. Orang yang mencari Engkau. Ayat ini secara spesifik menyebut orang yang mencari Engkau. Jadi jaminan ini diberikan kepada mereka yang secara aktif mencari Tuhan. Bukan hanya menunggu diam saja kehadiran Tuhan secara pasif dan kita tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu saudaraku. Mencari Tuhan berarti kita mengambil langkah-langkah yang nyata untuk kita mendekatkan diri kita pada hadirat Tuhan. Bahkan di saat-saat kita merasa tidak berdaya sekalipun, kita terus berusaha untuk mendekatkan diri pada hadirat Tuhan. Ketika kita mencari hadirat Tuhan, kita ini menunjukkan bahwa kita mengakui akan keterbatasan kita, akan kelemahan kita, dan akan ketergantungan kita pada Tuhan Allah Bapa kita. Dan disitulah, di dalam mencari hadirat Tuhan itulah kita akan menemukan bahwa Tuhan itu telah lebih dulu ada di depan hati kita, mengetuk pintu hati kita untuk Tuhan kita izinkan masuk. Tuhan itu yang menunggu kita untuk kita mau datang pada hadirat Tuhan. Mencari Tuhan itu bukanlah upaya yang sia-sia saudaraku, melainkan suatu perjalanan hidup yang terus-menerus menuju suatu kepastian dan jaminan yang menenangkan jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Anda adalah salah satu jiwa yang sedang gelisah,
yang merasa sendirian, yang merasa sedang tidak berdaya di tengah beratnya tekanan hidup. Ingatlah janji Tuhan dalam Mazmur pasal 9 ayat 11 ini. Mengenal nama Tuhan adalah kunci untuk dapat mempercayai Tuhan. Kepercayaan adalah jalan menuju kedamaian hidup yang sejati. Dan kedamaian itu datang dari jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Angkatlah kepalamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Carilah Dia bukan dengan kekuatanmu sendiri, melainkan dengan kerendahan hatimu. Dan di sanalah, di dalam hadirat Tuhan yang abadi, Anda akan menemukan suatu ketenangan yang selama ini dicari-cari. Dalam menjalani beratnya tantangan kehidupan di zaman sekarang ini, sesungguhnya Anda tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada di sisimu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu karena engkau sangat berharga di mata Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, di tengah kegelisahan jiwa dan badai kehidupan yang menghantam hidup kami datang kepadamu dengan hati yang berserah. Seringkali kami merasa sendiri, seolah beban ini terlalu berat untuk dapat kami pikul. Namun kami bersyukur karena firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami akan janji-Mu yang tidak pernah usang. Seperti firman-Mu yang kami dengar dalam renungan ini, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Engkau. Saat kami merasa tidak berdaya, tolonglah kami untuk dapat mengingat bahwa Engkau adalah perlindungan dan juga kekuatan bagi kami. Hadirkanlah kedamaian-Mu yang melampaui segala akal budi dan gantikanlah kekhawatiran kami dengan ketenangan yang tidak hanya berasal dari kami tetapi berasal dari Engkau saja. Ajarilah kami untuk senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan, karena dalam pengenalan akan nama-Mu kami menemukan jaminan bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari hadirat-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sakit akan mengalami mukjizat kesembuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang dalam masalah, baik itu soal keuangan, soal hubungannya dengan orang lain, soal studi, soal pekerjaan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan yang ada. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan hari ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.